BP Taskin disuruh menyusun resep orang miskin bisa dientaskan dan kemudian nggak jatuh miskin lagi. Tapi mengatakan kita gelap, Ya. artinya kita sedang mengajak bangsa ini pesimis. Ya. Presidenmu, bosmu aja berapi-api gitu. Oke. Saya harus nyalakan api saya lagi, lebih berkobar gitu. Apa alasan yang mendasari seorang Budiman Sujatmiko mau bergabung dengan kabinetnya Pak Prabowo? Go potes, gak ngomong omong. Go potes, gak ngomong omong. Go potes, gak ngomong omong. Budiman Sujatmiko, nama yang lekat dengan semangat perlawanan, keberanian, dan idealisme tanpa henti. Kami akan face to face dengan rejim ini langsung. Dari jalanan perlawanan di era Orde Baru hingga ruang-ruang kebijakan negara hari ini, ia tetap setia memperjuangkan suara rakyat kecil. Lahir di Cilacap, Jawa Tengah 10 Maret 1970, Budiman tumbuh dari keluarga guru, dididik dalam nilai kejujuran dan kepedulian sosial. Jiwa kritisnya mulai tumbuh saat kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, lalu berpindah ke Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Indonesia. Disinilah titik balik perjuangannya dimulai. Tahun 1990-an adalah masa gelap bagi demokrasi Indonesia. Budiman menjadi salah satu tokoh utama yang berdiri paling depan. Ia mendirikan Partai Rakyat Demokratik atau PRD, sebuah organisasi politik yang saat itu dianggap subversif dan berbahaya oleh rezim Orde Baru. Keberanian Budiman bukan tanpa resiko. Tahun 1996 ia ditangkap dan dipenjara selama lebih dari 3 tahun karena dianggap mengancam stabilitas negara. Tapi dari balik jeruji besi, idealismenya tak pernah padam. Justru dari sanalah dunia melihat semangat perlawanan itu tak bisa dibungkam. Reformasi 1998 membuka babak baru, Budiman bebas. Tapi dia tak berhenti. Ia memilih masuk ke arena politik formal, bergabung dengan PDI Perjuangan dan menjadi anggota DPR RI periode 2004-2009. Di Senayan, Budiman dikenal sebagai legislator muda yang kritis, progresif, dan berpihak pada isu-isu kerakyatan, seperti reforma agraria, hak buruh, desa, hingga teknologi dan inovasi. Tak hanya di dalam negeri, Budiman terus belajar. Ia meraih gelar master di University of London dan Oxford University. Belajar tidak hanya untuk dirinya, tapi agar bisa lebih tajam membaca masalah bangsa dan menawarkan solusi yang lebih konkret dan berjangka panjang. Lalu datang babak yang tak disangka. Di tengah dinamika politik nasional, Budiman memilih langkah besar mendukung Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Keputusan ini sempat mengejutkan banyak pihak, mengingat sejarah masa lalu antara mereka. Tapi bagi Budiman, kepentingan rakyat lebih penting daripada dendam sejarah. Kini Budiman menjabat sebagai Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan atau BP Taskin di Kabinet Presiden Prabowo. Tugasnya tidak ringan, memastikan bahwa setiap program dan kebijakan negara benar-benar menyentuh akar kemiskinan, dari desa-desa terluar hingga kota-kota padat penduduk. Ia turun langsung ke lapangan, berdialog dengan petani, buruh, nelayan, dan pelaku UMKM. Budiman tahu kemiskinan bukan sekedar angka, tapi soal keadilan sosial. Soal akses pada pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan harga diri. Bersama BP Taskin, Budiman membawa semangat lama ke tempat baru. Semangat untuk berpihak pada yang lemah, memperjuangkan keadilan dan membangun Indonesia dari bawah. Dari seorang aktivis jalanan, mantan tahanan politik, anggota parlemen, hingga kini pemegang amanah negara, Budiman Sujatmiko adalah simbol bahwa idealisme tak mati. Ia hanya terus tumbuh dalam bentuk yang berbeda. Dan kini ia memilih berada di dalam sistem untuk mengubah sistem demi Indonesia yang lebih adil dan sejahtera bagi semua. Halo Genasta, kembali berjumpa di Go Podcast. Di episode spesial kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat urgen
untuk bangsa Indonesia, yakni soal kemiskinan. Hmm. Di mana kita tahu di era yang serba berubah dengan kemajuan yang begitu pesat, masih ada tetangga kita, saudara kita yang masih berjuang untuk mendapatkan atau bertahan hidup begitu. Dan kali ini kita akan membahas dengan seorang figur tokoh yang hari ini sedang memimpin tugas besar dari Pak Prabowo untuk pengentasan kemiskinan. Kita sambut Kepala BP Taskin Mas Budiman Sujatmiko. Selamat datang Mas Budiman. Terima kasih Oke. Mas Asep sudah diundang. Terima kasih sudah datang di Go Podcast. Iya. Masih sibuk gitu ya? Ya ini barusan dari kantor juga, Oke. terus ada meeting lagi setelah ini. Gitu. Mas Budiman, kalau nama orang dengar Budiman Sujatmiko, angkatan saya itu pasti terngiang-ngiangnya sebagai idola nih. Karena dulu kan aktivis gitu ya. Kalau sekarang udah macam-macam ya. Macam-macam. Ada Ria Ricis, ada siapa? Betul. Selebgram. Selebgram gitu ya. Jadi sampai angkatan saya tahun 2000-an itu Mas, ketika demo yang Mas Budiman pakai itu di tali kepala, itu jadi seolah sesuatu hal yang wajib ketika demo. Oke. Seolah menjadi pahlawannya. Kostum wajib ya. Kostum wajib begitu ya. Ya, terkait dengan pengentasan kemiskinan ini Mas Budiman. Sebenarnya apa sih misi dari Pak Prabowo yang mungkin diamanahkan langsung, karena Mas Budiman kan yang diamanahkan begitu. Misinya adalah mempercepat pengentasan kemiskinan sehingga beliau mendirikan badan dengan kata nama percepatan pengentasan. Dulu pernah ada lembaga di bawah Wapres namanya TNP2K, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Kalau ini percepatan pengentasan. Iya. Artinya dalam benak Bapak Presiden saat beliau mendirikan BP Taskin, Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan ini adalah sudah ada sekian lama upaya untuk melakukan memberantas kemiskinan. Iya. Di mana yang menjadi sandaran utamanya andalannya adalah subsidi, Iya, BLT, betul. bansos begitu ya. Di mana masyarakat diringankan beban hidupnya. Pak Prabowo ingin percepatan pengentasan kemiskinan itu tidak sekadar meringankan beban pengeluaran dari si miskin sehingga negara harus memberikan uang tunai, Iya. tapi bagaimana juga membuat si miskin ini juga bangkit, kuat gitu ya. Dan kuat bangkitnya itu harus terkoordinasi, terpimpin, terakselerasi atau dipercepat, terpimpin, terkoordinasi. Sehingga tugas BP Taskin adalah mencari, merumuskan, mendesain sistem maupun strateginya. Sistem untuk orang miskin itu bukan sekedar tidak jatuh miskin, tapi kemudian bangkit secara ekonomi, bangkit juga secara sosial, bangkit juga harga dirinya dan kebanggaan dirinya sebagai warga negara Indonesia. Sehingga Bapak Presiden punya banyak program yang menyasar soal itu, makan bergizi gratis, sekolah rakyat, dan segala macam, yang menurut saya tujuan utamanya adalah membuat yang tersisa yang masih miskin ini, sekitar 24 juta lebih ini, terentaskan. Ya. Tapi ngentas saja kan nggak cukup, harus sustainable dong. Betul. Nah, BP Taskin merumuskan sistem apa yang membuat itu ngentasnya berkelanjutan. Bukan ngentas sebentar tenggelam lagi, Ya. kemudian minta bansos lagi, mentas sebentar tenggelam lagi, dapat BLT lagi. Bukan di situ, tapi betul-betul mentas dan permanen. Nah, kita mendesain itu. Nah, begini Mas Budiman, ketika Mas Budiman ini diumumkan di kabinet Pak Prabowo, Ya. sebelumnya kan di zaman Pak Jokowi nih sering disebut-sebut Mas Budiman di reshuffle ini ada nama Mas Budiman gitu. Ya, isu namanya, Isu ya, dulu kan. gosip lah ya. Nah, banyak yang penasaran apa alasan yang mendasari seorang Budiman Sujatmiko mau bergabung dengan kabinetnya Pak Prabowo. Karena beliau memberikan penugasan untuk mengurusi orang miskin. Yang mana itu adalah
passion atau motivasi utama saya dulu saat saya terjun menjadi aktivis. Ya. Saya menjadi aktivis mahasiswa sebentar, tapi kemudian lebih banyak terlibat di dalam advokasi hak-hak pertanahan, Iya. petani di tahun Agraria, 90-an, reforma agraria tahun 90-an di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Sampai saya tinggalkan kuliah saya di UGM karena saya merasa bahwa kemiskinan itu adalah satu dosa sosial yang harus ditebus bersama-sama. Dan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Tidak bisa dibiarkan begitu saja, tidak bisa dibiarkan berserakan begitu saja, tidak bisa dibiarkan sporadis begitu saja penanganannya, tidak bisa dibiarkan hanya sementara dan kemudian muncul lagi. Tidak. Iya. Ini harus once and for all. Selesaikan dan kemudian jangan sampai muncul lagi. Ya, ibaratnya manusia tuh kalau orang miskin kemiskinan itu jangan cuma dibikin pingsan kemudian bisa siuman lagi. Ya dibunuh lah kira-kira gitu. Dimatikan sebab-sebab yang menyebabkan kemiskinan itu. Dan untuk itu harus didesain sebuah sistem dan ekosistemnya, ya, artinya kelembagaannya maupun lingkungan strategisnya, dan kemudian strategi untuk mengentaskan itu. Karena itu kami oleh Bapak Presiden melalui Peraturan Presiden tahun 163 disuruh menyusun resepnya. Iya. BP Taskin disuruh menyusun resep orang miskin bisa dientaskan dan kemudian nggak jatuh miskin lagi. Dan kemudian bahkan menjadi lebih produktif, kira-kira begitu. Ya. Sebelum lebih jauh soal pengentasan kemiskinan, Mas. Ini pengen tahu dulu sebenarnya apa yang perspektif Mas Budiman dapatkan pemerintahan. Kalau dulu kan Mas Budiman kritis nih di luar kan. Saya juga diajari sama angkatan 98 ke sana untuk kritis begitu. Ketika di luar dengan di dalam itu apa yang membedakan itu, Mas? Perjuangannya. Ini menarik. Koreksi kalau saya salah. Pak Prabowo ini presiden yang kabinetnya paling banyak aktivisnya, proporsi aktivisnya cukup banyak. Betul, banyak. Betul kan? Ya. Nah, mungkin kamu mengamati ya. Cukup banyak aktivisnya, aktivis-aktivis 98 banyak terlibat dalam pemerintahan beliau begitu ya. Saya bisa sebut mungkin beberapa teman saya, Wamkomdiji, Kemenham, Mas Bugi. Wakilham, Sosial, Wakil Men Sosial, Perindustrian, Wakil Perindustrian, Wakil Menteri Koperasi. Betul. Kemudian juga ya banyak yang lain ya. Saya nggak bisa sebut satu persatu. Menteri Kehutanan. Yang mana ada atmosfer yang kami dulu rasakan saat berjuang di luar itu Pak Prabowo memberi kesempatan atmosfer pergerakan itu masuk di dalam tubuh pemerintahannya. Masuk di dalam tubuh pemerintahannya. Tapi tentu saja dengan metode berbeda, Betul. instrumen berbeda, ya bukan lagi bawa poster atau bakar ban gitu ya. Tapi kebijakan, regulasi. Oke? Regulasi, keputusan, SK, ya, anggaran yang alhamdulillah saya kebetulan sebelumnya kan pernah juga mengatasi soal kemiskinan, soal desa di DPR RI ya, lewat undang-undang desa. Artinya ya tinggal mengubah sedikit lah. Ya. Nah, menurut Mas Budiman begini, sistem politik di Indonesia perjalanan reformasi sejauh mana, Mas? Apakah sudah sesuai yang diharapkan dari 98 itu puncaknya hari ini? Arahnya sudah sesuai, kecepatannya yang masih harus digas lagi. Oh, gaspol gitu. Ya, harus lebih gas lagi. Arah sih udah oke. Ya kadang-kadang mandek, kadang-kadang belok dikit, tapi secara umum kita menjadi lebih bebas. Beberapa peraturan perundang-undangan yang muncul juga sudah bisa memberikan ruang banyak pada orang miskin. Tentang BPJS, kesehatan, BPJS TK, tenaga kerja, ada undang-undang desa, sistem kesehatan, sekolah rakyat. Sekarang ini ada sekolah rakyat, makan bergizi gratis. Kemudian mendirikan BP Taskin, undang-undang desa termasuk dana desa di dalamnya. Otonomi daerah, arahnya sudah jelas, sudah benar. Ada dua, maaf bukan cuma satu. Speednya masih harus dikencengin. Dan kedua, eksekusinya harus mulai perhatian betul menutup kebocoran-kebocoran supaya menjadi program-program baiknya pemerintah. Ya, Presiden Prabowo Subianto dengan undang-undang yang sudah melingkupinya, ketika dilaksanakan tidak bocor di tengah.
Ini tantangannya. Hmm. Tantangannya sekarang adalah bukan orang yang bermaksud jahat menggagalkan program-program baik karena mereka nggak setuju dengan program baik itu, bukan. Ya. Kadang-kadang juga orang setuju dengan program baik itu tapi dalam perjalanannya tergoda Oh, untuk ngambil kebocoran-kebocoran, Ada memanfaatkan kesempatan. kebocoran. Mereka mungkin satu visi dengan kita, satu visi, satu misi, satu cita-cita, tapi dalam perjalanannya kadang-kadang aku ambil ah. Nah ini yang kemudian menjadi kegeraman kemudian saya katakan, kejengkelan Iya, iya, dari Bapak Presiden. ya. Nah, terkait dengan kegeraman dalam tanda kutip begitu ya. Ini cukup viral, Mas. Kemarin Pak Presiden pidato di Solo. Iya, oke. Yang viral soal Indonesia gelap, kabur aja dulu begitu. Kemudian ini mencuat respon di publik bahwa wah itu pernyataan Pak Prabowo ini sangat mendiskreditkan aktivis karena dinilai terlalu dini begitu. Ada komentar, Mas? Saya pikir itu tidak ditujukan pada aktivis per se. Sikap kritis, sikap aktivisme itu oke aja, nggak ada masalah. Ya, ya. Ya, pengusaha oke aja, nggak ada masalah. Birokrasi oke aja, nggak ada masalah. Persoalannya, Ya. ini bukan cuma refleksi Pak Prabowo, refleksi saya dan banyak teman-teman yang lain. Bangsa ini kadang-kadang orang menyebar pesimisme itu lebih populer. Betul. Orang menyebarkan ketakutan lebih populer. Padahal pesimisme satu orang mungkin tidak ada artinya. Pesimisme segelintir orang nggak ada artinya. Tapi di era medsos ini, pesimisme segelintir orang ditebar terus-menerus. Ya. Orang bisa terhipnotis atau tiba-tiba meyakini bahwa sungguh-sungguh kita sedang gelap. Belum ideal keadaan Indonesia, jauh dari ideal, secara sosial ekonomi jauh dari ideal, belum ideal, secara politik belum ideal. Tapi mengatakan kita gelap, Ya. artinya kita sedang mengajak bangsa ini pesimis. Kita tahu banyak bangsa di luar kita yang berapa puluh tahun lalu masih di belakang kita, hari ini sudah melampaui kita. Ya. Bahkan kalaupun kalah, itu pun tidak layak untuk dijadikan bahan untuk menyebar pesimisme atau mengejek diri sendiri. Gak boleh. Saya, dalam pengalaman saya pribadi, ketika saya gagal juara kelas, misalnya. Betul. Ketika saya gagal ikut balap sepeda dulu waktu SD 17-an, tiba-tiba saya udah di depan, tiba-tiba rantai sepeda saya putus. Udah di depan tuh padahal tuh. Saya marah betul, saya nangis waktu SD kelas 4 kalau nggak salah saya ingat. Itu di mana? Di kampung, Mas? Dulu ikut orang tua saya di Bogor ya, Oh iya. copot. Saya sakit saat itu. Tapi apakah kemudian setelah itu jadi alasan saya untuk menjelek-jelekan diri saya sendiri, menjelek-jelekan sepeda saya yang diberikan oleh orang tua saya? Iya, iya. Karena saya tidak mengatakan, Bu, Bapak kok membelikan saya sepeda yang ketika saya balapan udah di depan rantainya copot sehingga saya gagal. Masa saya nyalahkan Bapak Ibu saya? Gak dapat apa-apa, ya kan? Ya, Percuma juga, ya kan? Menurut saya hari ini menebar pesimisme, ya. kritik boleh, kritik yang tajam boleh. Berarti tidak ada masalah, ada kritik-kritik Kritik pemerintah. gak ada masalah. Tapi menyebar pesimisme dan melemahkan semangat juang bangsa ini yang sedang di tengah dunia yang bergolak ini, bagi saya itu kayak apa ya? Ya kayak orang yang ketika kita kapal di tengah badai, bukannya sama-sama jaga layarnya tetap berkembang, Ya. membantu nakoda, memberi masukan pada nakoda, malah kemudian menghasut penumpang lain. Ya, untuk malah tenggelam gitu ya. Ya, masuk penumpang. Nggak akan menyelamatkan apa-apa juga. Tidak akan menyelamatkan apa-apa juga. Saya kira itu yang mau diinginkan Pak Prabowo. Ya. Jadi kemarin kan cukup panas juga tuh di TV-TV, di viral-viral begitu ya, yang banyak komentar negatif begitu. Nah ini apa kebijakan yang Mas Budiman ambil nih? Kalau dulu kan kalau di luar mungkin berjuang dari luar istana begitu. Apa ya transformasi apa mungkin yang bisa dipetik oleh Gen Astra? Di Gen Astra ini kan kita banyak transformasi switch. Yang saya tangkap adalah komitmen Pak Prabowo untuk keadilan sosial. Komitmen Pak Prabowo untuk kesetaraan sosial. Komitmen Pak Prabowo untuk membela orang yang selama ini dilemahkan oleh struktur ekonomi terutama. Ya. Itu menurut saya
inti dari keberadaan beliau terjun politik dan sekarang jadi presiden. Saya kira itu. Bahkan kalau saya rapat dengan beliau atau dengarkan pidato beliau, kadang-kadang saya ingat ini pidatonya kok kayak saya zaman saya 30 tahun yang lalu. Pindo dahana bagaikan api, membakar semangat, juga membakar kejahatan, membakar ketidakadilan, membakar korupsi penipuan, membakar pengkhianatan, membakar semua yang tidak baik. Serius? Betul. Beliau itu heroik. Ya, kayak saya 30 tahun yang lalu. Demokrasi. Ini mungkin cara Tuhan juga untuk mengingatkan saya. Ayo, temukan kembali apinya. Iya, iya. Presidenmu, bosmu aja berapi-api gitu. Oke. Saya harus nyalakan api saya lagi, lebih berkobar gitu. Iya. Bukannya saya nggak ada api, ada api. Ada. Tapi saya agak Iya, jangan iya. sampai kebakar kemana-mana. Tapi ketika presiden seperti itu, oke, saatnya kita harus menyalakan api lebih kencang lagi. Kira-kira begitu ya. Ya. Yang saya rasakan hikmat yang secara personal dan secara emosional berdampak pada saya adalah beliau menyemangati semua anak buahnya untuk menyalakan api yang kalau kita pernah punya api itu ya. Iya, iya. Betul. Kalau yang latar belakangnya belum pernah punya api perjuangan mungkin ya udah kukenalkan api perjuangan gitu ya. Betul. Bagi yang sudah pernah belum menyala dan sekarang mungkin agak bukan diredupkan tapi supaya dikontrol dikendalikan, enggak kau nyalakan lagi kira-kira begitu. Dan komitmennya jelas pada soal orang bawah ya. Iya, iya. Orang alit orang cilik. Iya. Dan gagasan beliau ini cukup banyak ya Mas ya. Salah satunya ini pembentukan BP Taskin ini. Banyak, BP Taskin, BGN, sekolah rakyat, kesehatan gratis, sekolah unggulan Garuda, koperasi Desa Merah Putih. Iya, iya. Sebagai orang yang kebetulan saya merasa ada kesamaan hobi dengan beliau. Apa tuh kesamaan hobi baca gitu ya. Iya. Kesamaan hobi diskusi begitu ya. Mungkin karena beliau juga dari latar belakang keluarga intelektual. Dan kemudian sama-sama punya passion untuk bicara soal keadilan. Saya bisa memahami orang seperti beliau tuh di benaknya tuh banyak sekali gagasan. Yang mungkin sudah beliau tumpuk puluhan tahun begitu ya. Dengan jatuh bangunnya. Sama juga dengan saya, dengan teman-teman yang aktivis sekarang di menteri. Jadi di pemerintahan ini saya mau katakan, Mas Asep, di pemerintahan ini baik presiden dan sejumlah menterinya adalah orang yang gandrung pada keadilan, gandrung pada kesetaraan, dan untuk kegandrungannya itu mereka sudah kebanting-banting. Sudah kebanting-banting. Jadi sebenarnya Presidennya juga seperti itu, ya sudah. Jadi ketika ada dinamika, kita tidak merasa itu sesuatu yang menyulitkan. Iya, Tapi iya. tantangan, begitu. berarti para pembantu menteri-menteri ini harus siap ya dengan ide besar dari Pak Prabowo itu. Dalam tanda kutip, itulah sialnya yang menjadi pembantu Pak Prabowo di hari ini. Gitu ya. Sialnya, ya serius. Betul, betul. Kalau saya sih merasa beruntung ya. Dalam Ya. pengertian gini, Anda ahli dalam tupoksi di kementerian Anda saja, nggak cukup bagi Pak Prabowo. Oh, iya, iya, iya. Pak Prabowo ingin menteri-menterinya, pembantu-pembantunya, itu punya world view, cara pandang dunia yang utuh, holistik dan solid tentang semua hal. Iya. Tidak harus ahli dalam bidang yang lain. Hmm. Ya kamu ahli aja di bidang yang kamu Pimpin. amanatkan, Ya. pimpin. Saya harus ngomong kemiskinan. Tapi ketika presiden ngomong geopolitik, kamu juga harus peka bahwa ini ada sambungannya dengan isu kemiskinan. Iya, iya, iya. Ketika Pak Presiden berbicara soal sumber pangan, kamu juga harus bisa nyambungin. Ada loh hubungannya soal sumber pangan dengan pengentasan kemiskinan. Ketika Pak Presiden bicara soal perang tarif dengan Amerika, Iya, kamu harus bisa nyambungkan loh ini dengan kemiskinan. Dalam kasus saya, betul. oke mungkin isu-isu tadi agak nyambung dengan kemiskinan. Tapi misalnya apa? Ketika Pak Presiden berbicara soal pendidikan, atau ketika Pak Presiden bicara soal prestasi olahraga misalnya, gimana caranya kamu harus menyambungkan? Oh, hubungan prestasi olahraga dengan kemiskinan atau pengentasan kemiskinan juga ada. Saya tidak harus ahli olahraga itu, atau saya tidak harus ahli tentang soal perang tarif ini. Ya. Saya tidak harus ahli. Tapi saya sebagai kepala BP Taskin harus peka bahwa ini ada erat kaitan dengan program lembaga saya pimpin. World view itu
cara pandang yang utuh itu rasa-rasanya saya tidak bisa membandingkan dengan pemerintah Pak Jokowi karena saya belum pernah menjadi kabinet beliau. Ya. Tapi saya merasa bahwa ketika beliau mengajak para menterinya untuk retret di Magelang, berkumpul bareng dan berbicara, berdiskusi, berinteraksi, menurut saya memang itu cara beliau untuk mengatakan bahwa kamu bisa jadi menteri apapun, tapi bukan berarti hanya itu saja yang kamu kuasai. Sehingga suatu saat bisa saja kamu ketika aku pindahkan ke posisi lain, kamu nggak kaget. Iya. Kira-kira begitulah. Kata-katanya yang khas dari Pak Prabowo. Betul. Dan untuk kalau saya baca di apa peraturan terkait dengan pengentasan kemiskinan, ini kalau tidak salah kan kolaboratif ya Mas ya. Sangat kolaboratif. Tidak hanya BP Taskin yang berperan. Karena masing-masing kita dikasih target kami untuk nol kemiskinan ekstrim tahun 2026, 5% kemiskinan relatif tahun 2029. BP Taskin didirikan justru untuk menjadi jembatan, memfasilitasi, mengkoordinasi dan mensinkronisasi kerja-kerja kementerian lembaga maupun pemerintah daerah Iya. agar pengentasan kemiskinan itu terkoordinasi, terpimpin dan berstandar dan langsung dibawa presiden. Karena itu BP Taskin dikasih tugas menyusun rencana induk sebagai sebuah konsep, sebagai peta jalan, sebagai master plan. Iya. Ini loh cara pengentasan kemiskinan, ini caranya. Iya, iya. Dan semua unsur kementerian teknis, lembaga, sektor kita akomodasi dalam rencana induk itu, sehingga ketika saat menyusun kita berdiskusi dengan Bappenas, Iya. berdiskusi dengan Kemendagri, berdiskusi dengan Kementerian Sosial, berdiskusi dengan Badan Gizi Nasional, Iya. berdiskusi dengan kementerian-kementerian lain, agar perspektif dari kementerian-kementerian itu kita bukan kita akomodasi ya, kita blend menjadi satu ramuan. Bukan gado-gado, tapi kita blending, kita blend, ya. Sehingga kemudian rencana induk ini bisa dipakai oleh Kementerian Komdisi, Iya. bisa dipakai oleh Kementerian Sosial, bahkan bisa dipakai oleh Kementerian Perindustrian, bahkan bisa dipakai oleh Kementerian Luar Negeri, Iya. atau Pemkap, Pemprov, Pemkot seluruh Indonesia, begitu. Nah, Mas, kalau tidak salah rencana induk ini sudah selesai dirampung ya? Alhamdulillah sudah. Tinggal mau kita berikan, setorkan dulu ke Sesnek minggu depan, Boleh insya Allah. di-spill Mas? Apa saja isu-isu besar yang termaktub Isu besar. dalam rencana itu gitu? Tadi kamu udah mengatakan kolaborasi ya, Iya. itu intinya. Oh. Kolaborasi dan akselerasi Hmm. dan sustainability. Oh. Kolaborasi, akselerasi, sustainability. Kalau kami sih pakai istilah moto kami, berdata, berdana, berdaya. Wih, Berdata, pengentasan kemiskinan harus berbasis data. berbasis data betul. Berdana, ya harus ada alokasi investasi, bukan sekedar bansos. Iya, iya. Setelah berdata, berdana menjadi berdaya. Nah, di tingkat nasional, rencana induk itu memastikan bahwa harus ada kolaborasi antar seluruh kementerian dan lembaga di level pemerintah pusat. Oke? Kemudian di sektor, ada 9 sektor ekonomi yang harus diindustrialisasikan, Ya. di mana orang miskinnya harus terlibat di dalam ini, bukan sekedar sebagai pekerja, tapi juga sebagai bagian dari ekosistem bisnis dari masing-masing 9 sektor ini, maupun antar 9 sektor ini. 9 sektor itu adalah pangan, Ya. perumahan, energi baru terbarukan, digital, industri kreatif, Ya. kesehatan, pendidikan, pengolahan, dan transportasi. 9 sektor ekonomi ini harus dibangun rantai industri yang dimana orang miskinnya ada di situ sebagai pemasok. Ya, Terlibat berarti Mas? terlibat bukan sebagai pekerja. Oke, jadi di tingkat pemerintah pusat tadi kolaborasi Ya. antar kementerian lembaga. Kemudian bidang-bidangnya kita fokus ke 9 sektor itu. Yang itu nyangkut dengan berbagai macam kementerian. Iya, iya. Ya. Kemudian ini sektor ya, ini kelembagaan pemerintah pusat, beberapa puluh kementerian lembaga, 9 sektor ekonomi, antar sektor. Kemudian di bawah adalah, kemudian kita buat namanya ekosistem rantai pasok, setengah tertutup, di mana ini kita dari 9 sektor ini kita buat ekosistem bisnis dari, oleh, dan untuk orang miskin, dari 9 sektor tadi itu, pangan, digital, industri kreatif, dan sebagainya. Kemudian di tingkat bawah, Iya. kita buat aglomerasi, kerjasama antar wilayah. Ya.
Kita sudah lagi uji coba di Cirebon, Indramayu, Kuningan, Kota Cirebon, Kabupaten Brebes. Nanti kita akan ada di Kolaka di Sulawesi Tenggara, ada di Bau-Bau di Sulawesi Tenggara, dan beberapa daerah lain sudah meminta kita untuk membuat aglomerasi. Jadi pengentasan kemiskinan itu harus dikeroyok antar daerah. Dan kadang-kadang pengentasan kemiskinan di Kabupaten Cirebon juga tergantung dari pengentasan kemiskinan di Kabupaten Brebes. Juga tergantung pengentasan kemiskinan di Kabupaten Indramayu. Nggak bisa berdiri sendiri ya, Mas? Gak bisa disediakan, karena kita akan buat rantai pasok bisnis dari kantong-kantong kemiskinan di beberapa daerah ini. Sehingga kemudian terjadi proses perniagaan, proses produksi, distribusi, transaksi dan konsumsi dari produk-produk dari oleh untuk orang miskin di 9 sektor itu di sejumlah kabupaten dalam wilayah aglomerasi. Kira-kira gitu. Gagasan besar ini, Mas Budiman tadi, gagasan besar ini untuk mengaplikasikannya. Kadang yang di bawah gagap, tidak siap, gitu kan. Nah, karena itu pendekatan kita selain top down juga kita seperti tradisi Bapak Presiden setiap rapat kabinet itu membuat setiap menterinya memahami persoalan secara holistik, secara komprehensif, bahkan konseptual juga dan strategis. Maka kita coba bawa tradisi rapat kabinet itu ke dalam rapat aglomerasi, di mana antara bupati, antara wali kota, antara sekda, antara bapedanya terjadi proses pertukaran gagasan, membedah masalah. Mungkin Bapeda Cirebon juga ikut ngomong persoalan kemiskinan di Indramayu. Ya. Bapeda misalnya di Brebes berkepentingan untuk melihat bagaimana proses pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kuningan. Karena kalau sudah sama-sama ketemu, udah kita kenali, ayo kita sambungin rantai ekonominya, rantai bisnisnya. Kira-kira gitu. Rantai-rantai itu ada patokannya kita tancapkan di kantong-kantong kemiskinan di wilayah-wilayah bersatu di dalam aglomerasi itu. Dan saya kalau pantau di media dan di medsos, Mas Budiman, banyak pemda-pemda yang sudah merapat ya, Mas ya? Wah, pemerintah kabupaten, pemerintah kota tuh setiap minggu minimal 4. Yang datang ke kantor? Datang kantor dan mereka sepakat dengan pendekatan kita itu. Yang saya sebutkan barusan tadi. Iya. Mereka sepakat, mereka antusias bahkan. Dan kita juga pendekatannya mengajak kalangan swasta. Kalangan swasta, nasional, lokal, internasional, maupun juga BUMN dan BUMD misalnya, atau BUMDes tentu saja. Kira-kira begitu. Dan itu sambutannya baik. Ya minimal 4 bupati, wali kota datang dan mereka ingin pemaparan ini, oke kita bisa turun. Nah yang kadang jadi pertanyaan di sebagian diskusi-diskusi. Indonesia ini sudah banyak program nih soal pengentasan kemiskinan. Tapi mengapa miskin dan kata-kata miskin ini masih belum terpecahkan? Ibaratnya gini deh. Anda punya orang tua mewarisi Anda uang 500 juta. Ya. Ada tetangga Anda, waris saya mungkin cuma 100 juta. Tapi bisa jadi lebih kaya, lebih berhasil dengan 100 juta itu ketimbang 500 juta yang Anda dapat dari orang tua. Iya. Karena apa? Karena di sana tahu cara bagaimana membelanjakannya secara cepat, tepat, akurat. Kalau kamu mungkin cepat tapi belum tentu tepat. Iya. Mungkin kamu pakai untuk judol, bisa jadi. Iya. Untuk pakai minuman, bisa jadi. Untuk healing ya, jalan-jalan. Itu bukan healing kali ya. Keliling gitu. Keliling ya, bukan healing ya. Jadi menurut saya ini soal kesadaran. Iya. Karena itu untuk mentas dari miskin menjadi tidak miskin, menjadi sejahtera, itu juga sudah perubahan mindset. Betul. Itu juga menjadi bagian dari yang kami sampaikan di dalam rencana induk BPTAS, dari BPTAS. Begitu. Nah tantangan menurut Mas Budiman, ketika tadi di luar ya kasih amanah oleh Pak Presiden, saya yakin idola saya juga karena kalau melakukan pemetaan Mas Budiman sangat rigid. Apa hal yang paling krusial Mas dalam pengentasan kemiskinan ini yang harus segera intinya deh diambil? Egoisme sektoral. Seolah kemiskinan sektor pangan hanya bisa diselesaikan di sektor pangan. Seolah kemiskinan yang diakibatkan oleh kesehatan hanya bisa diselesaikan oleh sektor kesehatan saja.
Kedua, egoisme wilayah. Ya. Seolah-olah kemiskinan misalnya di Brebes hanya bisa diselesaikan oleh PMK Brebes. Pemkab Brebes saja, nggak ada hubungannya dengan Pemkab Tegal atau nggak ada hubungannya dengan Pemkab Kuningan. Egoisme wilayah. Ketiga, egoisme birokrasi. Pendekatan-pendekatan birokratis Ya. tidak bisa. Tidak cukup, Ya. tidak cepat, tidak lincah, tidak lentur. Nah, ini yang terakhir dan ini paling susah. Pesimisme di kalangan rakyat. Oh. Perasaan, nggak mungkin aku bisa seperti itu. Ya. Nggak mungkin deh, sudahlah. Kita ini kayak gini aja hidup. Toh negara sudah baik hati memberi kita uang tunai. Betul, betul. Kenapa bermimpi lebih keras? Mm-mm. Secara psikologis kita menciptakan orang miskin dalam rasa nyaman untuk dikasihani. Padahal yang dilakukan oleh negara bukan mengasihani rakyat. Tapi justru memberi apresiasi pada rakyat. Kamu tuh mampu. Iya, iya. Kamu ditolong. Kalau kamu ditolong jangan bangga. Hmm, Kamu ditolong jangan merasa asik. Ada orang mengkasihani aku. betul. Jangan bangga. Ada jatah bulanan nih. Nah, aku dikasihani orang. Daripada gua dicekin orang, ini ada orang ngasihani gua. Dan ngasih duit. Keren kan gua? Iya, iya, iya. Perasaan itulah yang harus dipangkas. Bukan orang keren kalau banyak orang mengasihani dirimu. Kamu akan jadi orang keren kalau kamu bisa mengasihi banyak orang. Kira-kira gitu ya? Iya, iya. Nah, mental perubahan dari merasa nyaman dikasihani kemudian menjadi rasa bangga mengasihi. Beda itu. Ini butuh revolusi mental yang besar-besaran. Akankah ada perubahan yang kemarin-kemarin itu kan ada bansos ya, BLT, Ya. beras, kemudian ya yang dikasih-kasih tunai itu Mas. Akankah ada Ya, perubahan? kami sedang merumuskan agar bansos itu BLT itu diberikan secara permanen hanya pada orang-orang dengan gangguan jiwa saja. Dari kalangan miskin, Ya. orang difabel dari kalangan miskin, orang miskin yang sudah lansia, sudah sepuh. Orang miskin yang sudah sepuh, orang miskin yang difabel, orang miskin yang mengidap gangguan jiwa. Ya, ya. Itu secara permanen. Yang lainnya, ayo ngentas, produktif lah. Jangan hanya dikasih aja. BP Taskin sedang merumuskan ekosistemnya. Gak takut diprotes Mas? Apa tuh? Gak takut diprotes? Kan orang kalau udah dikasih terus-terusan nyaman, nanti wah ini. Sudah ada banyak kesadaran bahwa kalau ini terus-menerus tidak akan baik. Anda tidak bisa menyusui anak yang sudah berusia 12 tahun ke atas. Ya kan? Ya, ya. Anakmu sudah berusia 12 tahun ke atas, masa masih mau netek ke ibunya? Ya, ya. Masih karena nyaman pakai kempong terus dibeliin kempong kan? Gak bisa lagi dong, ya kan? Bangsa ini kapan dewasanya? Kira-kira begitu. Iya. Ya. Nah- Toh ini tetap ada kok permanen untuk mereka yang ODGJ miskin, lansia miskin. Yang lainnya ayo mentas. Uang yang sudah diterima ditabung, Betul. jadikan modal usaha. Gitu. Jangan konsumtif. Tidak konsumtif. Betul ya. Apalagi sekarang banyak informasi ada sebagian dipakai untuk judol ya. Judul. Ya kan? Betul Mas. Kita akan menghadapi era bonus demografi. Iya. Yang ini akan berpotensi berdampak mengancam perekonomian kita. Bagaimana strategi ini? Kalau bonus demografinya sukses, pengentasan kemiskinannya terbantu dong. Tapi kalau bonusnya Di situ letak strategis program makan bergizi gratis dan sekolah rakyat serta sekolah unggulan. Makan bergizi gratis sudah banyak dijelaskan. Nggih. Bagaimana masyarakat sudah bisa mengkonsumsi Ya. makanan gratis, mengurangi beban pengeluaran orang tuanya. Sekolah rakyat, ya ada orang-orang rakyat, anak-anak yang dari keluarga miskin ekstrim yang hidup dalam lingkungan yang toksik. Ya, ya. Ya kita harus akui sebagai kenyataan. Tapi ini masih anak udah miskin, masih anak-anak, sudah mengandung. Banyak itu. Ya. Saya bukan mau jadi moralis, tapi ini akan menjadi beban. Karena itu dengan program sekolah rakyat, Pak Prabowo ingin mengasramakan mereka. Diputus dari lingkungan kemiskinannya yang ekstrim dan toksik itu. Dimasukkan asrama.
Tapi bukan berarti dipaksa kayak di camp, bukan. Iya, Nanti ada pendekatan-pendekatan khusus. Karena ini kan sebuah revolusi nih. Betul, Hijrah betul. nih kan. Dari jadi bayi yang ditenteng-tenteng ibunya untuk ngamen pakai tutup botol. Iya, Cek. Anaknya dituntun iya. sambil beler hidungnya, kusut. Terus mau dibawa ke asrama yang bersih, Iya. ber-AC, kasurnya bagus. Itu tidak mudah loh. Betul. Jadi ada masalah, bukan yang menderita bukan cuma orang kaya yang jatuh miskin. Orang miskin yang tiba-tiba kaya itu juga pusing. Atau orang yang sengsara tiba-tiba nyaman itu juga pusing. Bener nggak? Karena perubahan pola Iya, hidup. psikologis. Nah karena itu pendekatan sekolah rakyat, nanti ada multi entry, multi exit. Orang sekolah kalau udah bosan silakan mau keluar dulu. Oh, Tapi nggak dipecat. iya, iya. Kalau mau sekolah lagi, ayo sekolah lagi. Masuk lagi gitu ya. Iya, gitu. Ya, jadi itu sangat bijak begitu. Nah, terkait dengan itu pemerataan, Mas. Seringkali pengentasan kemiskinan itu banyak dibahas atau tadi disebutkan kan beberapa daerah-daerah yang termasuk desa lah ya, kayak di kampung saya tadi Brebes, Kuningan. Nah, bagaimana dengan pengentasan yang ada di kota kan tidak jauh lebih sulit juga. Apa namanya di kota juga banyak warga yang mohon maaf ya. Di kota itu, nah apa sih miskin? Miskin itu kurang aset, kurang akses, kurang uang cash. Itu miskin. Di kota, asetnya sedikit, Iya, tanahnya sempit, betul. rumahnya juga sempit, tapi akses mereka pada informasi, Oh, iya. pada infrastruktur itu luas. Kalau di daerah terpencil 3T, asetnya banyak. Orang miskin di daerah 3T kadang-kadang tanahnya luas, asetnya. Tapi akses pada pendidikan modern, akses pada teknologi informasi kurang. Apa bedanya aset dan akses? Aset itu cenderung stabil, stagnan. Kalau akses cenderung berkembang. Jadi orang miskin di kota itu kesempatan berkembangnya terbuka, tapi modal mereka untuk mulai berkembangnya yang kurang. Kalau di daerah 3T, Iya, modal mereka untuk berkembang banyak, iya. tapi ruang untuk berkembangnya tidak ada. Karena kurangnya akses, tapi banyak aset. Nah kita lagi coba untuk orang kota, akses sudah ada, tinggal asetnya harus diperbesar. Aset itu apa? Adalah sesuatu yang sifatnya diam, statis. Tapi dia harus dibutuhkan sebagai modal awal. Soal tanah, soal rumah, ya kan? Itu asetnya. Kalau orang di daerah-daerah terpencil, asetnya sudah ada, aksesnya ada. Berarti harus ada akses pengetahuan, Ya. teknologi, pendidikan modern. Ya. Program makan bergizi gratis, program sekolah rakyat, itu untuk memberikan akses. Soal aset, pemerintah sedang melakukan soal penataan agraria Ya. agar rakyat kembali ke memiliki tanah dan akses atas akses atas aset tanah. Kira-kira gitu. Treatmentnya berarti beda-beda. Beda-beda. Oke, ini terkait dengan kolaborasi. Mungkin yang saya cari-cari di artikel agak jarang dibahas oleh Mas Budiman. Ya betul. Kolaborasi dengan ormas keagamaan. Kita tahu di Indonesia ini kan Muslim terbesar dan potensi ada istilah kalau di Islam potensi zakat. Di agama lain juga ada begitu. Ya. Bagaimana nih BP Taskin bisa mengoptimalkan karena fungsi zakat mal begitu kan itu bagian dari bisa untuk pengentasan kemiskinan, mengoptimalkan kolaborasi ini. Kami sudah sekitar 10 hari lalu dengan organisasi namanya Poros. Poros itu asosiasi dari lembaga-lembaga amil zakat ormas-ormas Islam. Oh, Di situ ada Lazisnu, Lazismu dari Muhammadiyah, Lazismu dari NU, Lazismu dari Muhammadiyah, ada dari Syarikat Islam, ada dari Dewan Dakwah, ada dari beberapa yang lain. Saya sudah bertemu dengan mereka, saya bahkan membuka rakornya mereka dan akan ditindaklanjuti oleh MOU dan perjanjian kerjasama. Dan mereka sudah sepakat pendekatan yang ditawarkan oleh BP Taskin. Bangun kolaborasi tadi, untuk bangun industrialisasi. termasuk Baznas mungkin di dalamnya ya? Ya bahasa senantinya juga. Begitu. Sudah dimulai. Sudah ya? Baru 10 hari lalu begitu. Ya. Nah, kebetulan kan segmen Gen Asta Astakom ini Gen Asta, anak muda, Mas. Kira-kira apa mungkin yang bisa dilakukan oleh generasi muda untuk
ikut berkontribusi dalam karena sekarang kan Gen Z ini kepeduliannya juga cukup tinggi, Mas. Saya Dalam kemarin barusan pengentasan. pulang dari Indramayu. Hmm. Saya bertemu dengan sekolah politik namanya Hilal Himawan di sana. Ya. Punya murid 5.000 anak muda di Indramayu. Indramayu adalah gambaran tentang Indonesia, gambaran paradoks Indonesia. Tanahnya kaya, penyuplai beras dan garam untuk Jawa Barat, tapi nomor satu termiskin di Jawa Barat. Padi ada, kilang minyak ada di Balongan, tapi banyak masyarakat miskin. Saya kira saya akan menjadikan Indramayu sebagai pilot project-nya dalam aglomerasi yang saya sebut tadi. Dan anak mudanya ada 5.000 orang yang siap menjadi relawan pengentasan kemiskinan. Saya juga bekerjasama dengan kelompok namanya Bakti Taskin, anak muda, inovator-inovator, teknolog akar rumput, ahli IT, ahli bioteknologi, bikin drone. Mereka bersedia melatihkan ke rakyat di bawah begitu. Kita akan ajak seperti itu. Berarti banyak hal yang bisa dilakukan begitu untuk anak Sangat, muda. sangat, Terbuka ya Mas ya? Sangat terbuka. Mau pendekatan kesenian, kebudayaan, pendekatan sains, teknologi, bisa. Dan pendekatan bisnis. Dan Pendekatan bisnis juga. Solving social problem by making profit. Menciptakan keuntungan dengan cara memecahkan masalah-masalah sosial. Kewirausahaan sosial. iya. Investasi yang punya dampak sosial. Kira-kira apa yang mungkin dalam konsepnya udah ada, mau dilaporkan ke Pak Presiden, target dalam mungkin jangka menengah 3 tahun atau sampai di akhir kabinet? Ya, ke depan ini kemiskinan ekstrim harus cepat dinolkan. Kemiskinan ekstrim, targetnya 2026 ya. 2026. Kemiskinan ekstrim harus 0%. Kalau kemiskinan relatif itu 5%, 2029. Targetnya seperti itu dari Pak Presiden. Dan itu yakin tercapai lah? Ya, itu makanya kan bukan BPTASK saja, semua yang bekerja Terlibat. terlibat begitu. Nah kalau ngomong soal legacy nih, Ah, apa kira-kira seorang mantan aktivis yang sekarang di kabinet dipercaya untuk menahkodai soal penanganan kemiskinan? Legacy apa, Mas? saya kira ini baru awal ya bicara legasi, pasti masih lama. Tapi kalau mau ditanya ya, legasi saya kalau suatu saat saya tidak dipercaya lagi di sini, setidaknya kita sudah mewariskan cetak biru rencana induk konsep bukan cuma di level filosofis strategis, tapi bahkan di konsep itu sudah level operasional. Dan ini juga nanti akan kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Mau kita sosialisasi, kita akan sumbangkan ke PBB, kita sumbangkan ke negara-negara lain. Saya yakin, kami yakin, konsep ini kalau udah jadi di rencana induk percepatan pengentasan kemiskinan ini, yang kita mintakan Pak Prabowo mengeluarkannya sebagai perpres, kami yakin konsep ini adalah konsep yang cukup tajam, sistematis, terstruktur, dan berdampak masif bagi pengentasan kemiskinan sekaligus berkesinambungan. Bisa tahan banting lah kira-kira. Betul. Membuat orang miskin tahan banting. Dan bisa diaplikasikan oleh seluruh stakeholder. Workable, karena itu kita sampai pada tingkatan operasional kita ceritakan bagaimana harusnya ekosistem itu dibangun. Wah, luar biasa sekali, Ya. Mas. Di 9 sektor itu. Begitu. Oke, terima kasih Mas Budiman. Terima kasih Kang Asep. Kita ada oleh-oleh ini, Bukan kuis ya. lukisan. Bukan pantun. Biasanya acara sekali pakai pantun. Ini gak ahli pantun ini. Ya Genasta, barusan tadi kita sudah ngobrol dengan Mas Budiman Sujatmiko. Beliau sudah membagikan gagasan tentang pengentasan kemiskinan di Indonesia. So, buat kalian jangan pesimis ya untuk tetap maju, eksis, dan bahkan tadi sudah disampaikan oleh beliau bisa berkontribusi untuk mengentaskan kemiskinan. Jadi anak muda bisa berkontribusi. Maka bagi kalian yang ingin terus menyaksikan episode dari Go Podcast, terus ikuti, subscribe, like, dan komen. Dan ingat, kemiskinan masa depan bukan sebuah mimpi, tapi misi bersama. Dan sampai jumpa di Go Podcast. Ciao, mano. Go podcast, got go